lagi sedang di Benteng Daduali di Bombonavulu. Di belakang saya ini adalah bangunan yang menjadi pusat dari benteng ini. Namanya adalah Istana Daduali. Disinilah sentrum dari seluruh ritual yang dilakukan di dalam benteng ini. Menurut kisah orang-orang Bombonavulu, di tempat inilah ari-ari para sugi ditanam. Ada 2 ruang di dalam sana. Di depan itu dinamai Galampa sebagai ruang dari pertemuan para saha. Di sementara ruang yang lain di belakang itu adalah ruang khusus yang hanya boleh dimasuki ketika sedang ada ritual di dalam benteng ini. Ruang tempat ritual dan penyimpanan sajen ada di sana, di tempat yang di bawahnya itu tempat ari-ari para sugi ditanam. Inilah Istana Daduali di benteng kota Bombonavulu. Anda bisa melihat landscape dari benteng ini. Di sekelilingnya itu di depan Istana Daduali ada bekas masjid yang saya lihat sekarang sedang dibangun lagi, ya. Ya, ini adalah petilasan yang dipercaya orang Bombonavulu sebagai makam Sugi Manuru, ayahanda dari Sugi Ntololo atau Laki Lapon. Inilah makam beliau, tepat berada di antara Istana Daduali dengan masjid. Jadi makam ini terdapat 2 nisan di dalamnya. Salah satu dari nisan yang terdapat di sana adalah nisan dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh, Sugi Manuru. Itu adalah makamnya, dan di sebelah makam Sugi Manuru ada satu nisan yang lain. Itu sana, itu adalah makam dari seorang yang juga manusia luar biasa. Ia adalah dipercaya sebagai orang pertama yang menjadi bisa di negeri Bombonavulu. Pak Safei, di samping Anda berdiri itu adalah makam Sugi Manuru. Lalu di sebelahnya ada, saya lihat juga satu nisan di situ. Bisa diterangkan siapa yang di sebelahnya Sugi Manuru, jabatannya dahulu sebagai apa, kenapa bisa bermakam bersampingan dengan seorang Sugi Manuru? Menurut kita orang tua, yang ceritakan orang tua, yang sebelahnya ini bisa pertama namanya Lakimo. Dia punya fam Mabasahi. Jadi bisa pertama ini untuk di Bombonavulu ini. Lakimo namanya. Lakimo. Dia Mabasahi. Dia bisa pertama di sini. Bisa pertama.
Oke, kemudian itu makam Sugi Manuru memang berbentuk rumah seperti itu. Iya, menurut dari dulu-dulu sudah begini, kelambu-lambu. Kelambu-lambu. Itu ada kelapa di situ, apa maksudnya itu? Kelapa ini sebenarnya kalau dulu itu setiap ritual disimpan. Kelapa? Iya, karena kemarin itu kan ada ininya, ada rokoknya, ada apanya, semua sebenarnya bukan tinggal lagi di bawah, sudah tinggal di sini, yang kelapanya. Jadi semua orang ritual ini harus bawa kelapa simpan di sini. Sana lagi ada kelapanya. Oh, harus ada kelapanya ya? Iya, kebanyakan. Itu ada tanda khusus atau apa? Ada pesan yang kenapa harus kelapa? Kenapa bukan yang lain, buah yang lain? Saya kurang tahu juga, tapi dari dulu-dulu sampai sekarang itu selalu buah kelapa. Jadi ini adalah makam Sugi Manuru. Ya, makam Sugi Manuru. Cerita orang-orang tua. Ya, orang-orang tua dulu bahwa di sini lah. Oke. Ya, jadi inilah makam Sugi Manuru di dalam benteng Tedwali, Memunawulu. Posisinya tepat berada di samping kanan dari Galam Padadwali, dan sedikit maju ke samping lagi akan menemukan masjid. Jadi tempat ini, makam ini menjadi sela yang antara masjid dengan Galam Padadwali. Pak Safei, ini Pak Safei yang buat ini? Iya. Seperti ini? Iya, saya suruh tukang. Ya. Tapi memang bentuknya sudah seperti sudah begini, dari dulu-dulu. Dari dulu-dulu. Sudah saya masih kecil saya sudah dapat begini. Makanya saya tidak roba-roba lagi, saya kembalikan lagi. Bentuknya seperti iya, seperti begini. Pak Safei tidak tahu mengapa harus seperti rumah-rumah. Mengapa tidak misalnya perahu seperti Betenunevulu di tebing sana? Kenapa dia mengambil bentuk makam ini rumah-rumah? Kalau menurut orang tua sudah inilah, maksudnya rumah-rumah ini sebagai persatuan lima kampung. Artinya persatuan Pancana atau 5 kampung di sini. Makanya dibikinkan begini. Oke, jadi makanya saya carikan tukang, dia bikin begini. Ini posisi makamnya ini, kaki di mana, kepala di mana ini? Kita tidak tahu karena dulu ini ditumbuhi pohon besar. Oh. Jadi di mana anunya kita tidak tahu. Tidak tahu. Cuma posisi ini masuk di sini. Ini pohon besar ini. Pohon besar. Oke, baik.